Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan pembahasan kita dalam seri dari meditasi ke kontemplasi pada bagian yang kelima, di mana kita akan berbicara mengenai pengalaman Tabor sebagai cita-cita rohani dalam gereja timur. Terakhir kita lihat pada bagian yang keempat dari seri ini, di mana kita berbicara mengenai buah-buah doa Yesus, di mana melalui doa Yesus ini mempunyai satu tujuan yang utama, yaitu menghantar kepada pengilahian atau theosis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Petrus dalam suratnya yang kedua bab 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi satu tujuan dari doa Yesus ini di gereja timur dinyatakan tujuan itu adalah theosis atau pengilahian. Ya, jadi kemudian sebagaimana yang dinyatakan Santo Petrus, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam hal ini tujuan ini bukan berarti orang menjadi sama dengan Allah, karena itu tidak mungkin. Ya, karena Allah adalah Sang Pencipta dan kita manusia adalah ciptaan. Nah, tetapi kemudian karena jasa-jasa Kristus, jadi saya tekankan semata-mata karena jasa-jasa dan penebusan Kristus, ya, karena kasih karunia dan rahmat Tuhan semata-mata. Ya, jadi bukan karena jasa-jasa atau kebaikan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, karena rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima, kita boleh dan juga diikut sertakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini merupakan satu tujuan dari sebenarnya kalau kita berbicara tentang hidup rohani atau hidup dalam roh, di mana kita juga punya satu kerinduan supaya diubah serupa dengan Kristus. Hal yang kemudian mungkin sering juga kita nyanyikan, ya, kita kemudian sering kita nyanyikan, kita rindukan seperti sebuah lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadi inilah sebenarnya kerinduan seluruh umat Kristiani, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, atau kemudian ditegaskan oleh Santo Petrus, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini artinya apa? Jadi artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka segala gerak kita, aktivitas kita, mulai dari daya-daya batin sampai kemudian jadi mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, ini sungguh-sungguh kemudian bersifat ilahi, karena diilahikan oleh Allah sendiri. Ya, jadi setiap gerak kita mempunyai nilai ilahi. Dan ini akan menjadi jelas ketika kita nanti akan membahas mengenai buah-buah dari persatuan cinta kasih dengan Allah, sebagaimana yang kemudian diungkapkan Santo Yohanes dari Salib. Jadi seluruh aktivitas, seluruh gerak jiwa, apa yang kemudian baik di dalam maupun sampai kemudian keluar, itu sungguh-sungguh bersifat ilahi. Baik, kita akan melihat satu tokoh dalam gereja timur yang mempunyai pengaruh besar dalam spiritualitas gereja timur.
seorang teolog dalam gereja timur yang kemudian kalau mau disejajarkan dalam gereja barat, kalau di gereja barat kita mengenal Santo Thomas Aquinas sebagai satu teolog besar di gereja barat, maka di gereja timur kita mengenal jadi Santo Gregorius Palamas. Hidup pada tahun 1296 sampai 1359. Jadi memang ada satu kontroversi, yaitu berkaitan dengan doa Yesus dan juga penghayatannya di gereja timur, yang berasal dari tradisi hesikasme, juga menghadapi kontroversi dan perlawanan dari penentangnya, yaitu Barlaam dari Calabria, seorang cendekiawan Yunani dari Italia Selatan. Tetapi akhirnya kontroversi ini memunculkan satu tokoh penting, yaitu Santo Gregorius Palamas, yang memberikan pembelaan dan juga menghantar doa Yesus menjadi satu bagian utama dalam kehidupan doa dan laku tapa dalam gereja timur. Jadi dalam hal ini Santo Gregorius Palamas memang mempunyai satu penekanan yang penting dalam kehidupan doa dan laku tapa, yaitu pada pengalaman hidup yang bersumber pada pengalaman pribadi dengan Allah sendiri, dan kemudian dari hubungan pribadi dengan Allah ini menghantar orang pada satu tujuan, yaitu teosis atau kemudian pengilahian yang mengubah baik jiwa maupun raga. Dan satu cita-cita rohani dari para mistikus gereja timur, yaitu apa yang kemudian disebut pengalaman tabor. Jadi memang erat dalam pengalaman tabor ini berkaitan dengan pengalaman cahaya, ya, jadi pengalaman cahaya ilahi, begitu ya. Kalau kita lihat sendiri dalam kitab suci, ketika berbicara tentang pengalaman cahaya, kita lihat misalnya dalam Injil, bagaimana Santo Yohanes berbicara tentang terang atau cahaya yang datang ke dunia untuk menerangi kita semua. Demikian juga apa yang menjadi pengalaman dari Saulus, ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, bagaimana dia begitu bersemangat untuk menganiaya jemaat, tetapi di tengah jalan dia mengalami cahaya yang begitu terang, yang kemudian membuat dia terjatuh dari kuda, dan akhirnya dia menjadi buta. Ya, ini kita lihat dalam kisah pertobatan Santo Paulus, ya. Lalu juga dapat kita lihat dalam pengalaman Musa, bagaimana wajahnya bercahaya begitu menyilaukan, sehingga dia kemudian menutupi dengan kerudung. Nah, tetapi bagi Santo Gregorius Palamas, satu bagian yang paling penting dalam pengalaman cahaya ilahi ini, yaitu yang terjadi di Gunung Tabor, yaitu dalam peristiwa Ali Rupa, di mana Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke Gunung Tabor, dan kemudian Yesus menampakkan kemuliaannya di depan mereka. Yesus beralih rupa. Ada suatu cahaya yang kuat yang memancar dari tubuhnya, dari wajahnya, dari pakaiannya. Dan kemudian cahaya ini juga menyelimuti para murid, sehingga mereka mengambil bagian dalam cahaya itu dan melihat kemuliaannya. Sehingga kemudian Santo Petrus mengatakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dari Injil Lukas bab 9 ayat 33. Nah, apa yang dialami para rasul ini, bagaimana mereka mengalami sendiri satu peristiwa ali rupa dari Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, maka dalam tradisi mistik gereja timur, mulai dari Santo Gregorius Palamas ini, menyatakan bahwa
para kudus juga dapat mengambil bagian dalam pengalaman mistik ini. Jadi kalau para kudus mengambil bagian dalam pengalaman mistik ini, maka seperti Yesus, mereka dipenuhi cahaya yang memancar dari seluruh pribadi mereka. Atau seperti para rasul, mereka melihat cahaya Yesus di dalam dirinya dan di seputarnya. Di dalam Yesus tidak ada perubahan, demikian kata tradisi ini. Yesus selalu dipenuhi cahaya dan selalu memancarkan cahaya ke dunia. Ya, karena Yesus adalah sumber cahaya itu sendiri. Nah, tetapi kemudian perubahan itu terjadi dalam diri para rasul, di mana mereka dapat melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat sebelumnya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau dari penjelasan ini, maka sebenarnya Yesus sebagai sumber cahaya, ya cahaya itu selalu ada dan tidak pernah hilang, karena cahaya ini memancar dari dalam diri Yesus sendiri. Tetapi artinya apa? Secara manusiawi, ya baik para rasul maupun kita semua tidak dapat melihat itu. Sampai akhirnya dalam pengalaman Tabor ini, kemudian para rasul artinya apa? Mengalami satu perubahan sehingga kemudian dapat melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya, jadi yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Demikian juga umat Kristiani. Jadi kalau tadi Yesus menampakkan kemuliaannya, kemudian para rasul dapat melihat kemuliaan Tuhan yang secara manusiawi selama ini tidak dapat mereka lihat, tetapi kemudian mereka mengalami perubahan sehingga dapat melihat kemuliaan Tuhan itu. Demikian juga para kudus diikutsertakan dalam pengalaman para rasul di Gunung Tabor ini. Demikian juga umat Kristiani di sepanjang zaman, ya, bahwa satu ketika mata batinnya dapat dicelikkan, ya, jadi kesadarannya dapat dibangkitkan, sehingga mata batin ini dapat terbuka untuk melihat Yesus sebagai cahaya dunia, untuk melihat cahaya yang lebih terang daripada apa yang dapat kita bayangkan. Jadi mengalami pengalaman cahaya sebagaimana yang dialami oleh para rasul di Gunung Tabor. Dan inilah kerinduan dari para mistici gereja timur, yaitu merindukan pengalaman Tabor sebagai satu cita-cita rohani. Dan bagaimana penjelasan tentang cahaya ini? Ya, kita akan melihatnya dalam terang, dalam perbandingan yang diberikan oleh para kudus di gereja Katolik Barat, ya, jadi gereja Katolik Roma. Ya, jadi pengalaman cahaya ini ada beberapa para kudus yang mengalami, seperti Santo Agustinus dari Hippo, kemudian juga ada Santa Hildegard dari Bingen, kemudian juga tokoh-tokoh dari para Karmelit Spanyol, yaitu Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib sendiri. Kita akan lihat bagaimana perbandingan dan penjelasan untuk memahami teologi cahaya ini, untuk memahami pengalaman cahaya ini. Santo Yohanes dari Salib menjelaskan tentang cahaya rohani yang meluap ke indera, sehingga menimbulkan suatu kegembiraan besar dan kadangkala menimbulkan juga satu kesakitan yang besar. Persatuan jiwa itu sedemikian rupa sehingga pengalaman rohaninya mau tidak mau juga dapat mempengaruhi seluruh tubuhnya. Kemudian Santa Teresa Avila mengaitkan cahaya ini dengan tubuh Yesus yang dimuliakan dan tubuh para kudus dalam kemuliaan mereka. Saya bacakan kutipan dari buku Riwayat Hidup Santa Teresa Avila, bab 28, artikel kelima.
Cahaya itu sedemikian berlainan dari cahaya di bumi, sehingga kecemerlangan matahari yang kita lihat tampaknya amat pudar jika dibandingkan dengan kecemerlangan serta cahaya yang terlihat oleh mata, dan sedemikian berbeda, sehingga setelah itu Anda tak akan mau membuka mata Anda. Cahaya itu tampak seperti cahaya alam, sedangkan cahaya matahari tampaknya seperti cahaya buatan. Karena cahaya itu adalah cahaya yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berganti malam. Jadi ini beberapa penjelasan dari Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila mengenai cahaya ilahi ini. Kemudian ketika mempersiapkan bahan ini, ketika saya bawa doa, supaya dapat menjelaskan dengan lebih sederhana, saya teringat apa yang kemudian dinyatakan oleh seorang kudus yang baru saja dibeatifikasi, yaitu Beato Carlo Acutis, ya. Hidupnya cukup singkat karena sakit leukemia yang dideritanya, ya. 1991 sampai 2006. Beato Carlo Acutis mengatakan, ketika Anda berjemur di bawah matahari, kulit Anda akan menjadi kecoklatan. Tetapi ketika Anda menempatkan diri Anda di hadapan Yesus dalam Ekaristi, Anda akan menjadi orang kudus. Nah, sebenarnya satu penjelasan yang sederhana, ya. Jadi berkaitan dengan pengalaman Tabor yang sedang kita bahas. Ya, karena kemudian dari pengertian yang sangat sederhana ini, jadi kalau orang barat kan biasa ada satu kebiasaan untuk berjemur di bawah matahari, begitu ya. Orang kemudian ketika berjemur di bawah matahari, kulitnya menjadi kecoklatan. Nah, tetapi kemudian satu hal, ketika kita berjemur di bawah matahari ilahi, dan artinya apa? Diterangi oleh cahaya ilahi dari sang matahari ilahi ini, kita akan juga menjadi orang kudus. Demikian juga ketika jiwa dibawa masuk dalam pengalaman Tabor, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, ketika kemudian mata batin ini dicelikkan untuk melihat Yesus dalam kemuliaan yang sesungguhnya, atau kemudian mengalami cahaya kemuliaan Tuhan Yesus itu, maka mau tidak mau, jiwa juga akan mengambil bagian dalam cahaya ilahi ini. Jiwa akan mengalami pengilahian atau theosis, sebagaimana yang menjadi tujuan dari doa Yesus dalam gereja timur. Satu hal ketika kemudian kita melihat tujuan dan cita-cita rohani dari praktek doa Yesus yang dihayati dari dalam gereja timur, maka satu hal juga perlu kita sadari, dewasa ini sekarang ini begitu banyak orang mulai dan sudah mempraktekkan doa Yesus ini, juga praktek meditasi-meditasi yang lain. Tetapi kita perlu juga menyadari tujuan dan juga cita-cita rohani yang disediakan Allah melalui apa yang kita doakan, kita praktekkan, khususnya juga melalui doa Yesus ini. Dan inilah yang disediakan Allah bagi orang yang sungguh-sungguh berusaha mencari Dia, berusaha mengenal dan mengasihi Dia dengan bantuan rahmat Allah. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak dapat didengar oleh telinga, apa yang tidak dapat dirasakan dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati.